Halo, welcome to my channel. Jumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk SMP. Kali ini kita akan membahas soal-soal ujian sekolah tahun 2020. Ya, kita akan segera, anak-anak kelas 9 akan segera menghadapi ujian sekolah, dan saya akan menolong kalian untuk mempersiapkan mata pelajaran bahasa Inggris ujian sekolah dengan membahas soal-soal ujian sekolah tahun lalu. Bahan atau sumber soal yang kita pakai kali ini adalah soal ujian sekolah tahun 2020 MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sragen. Nah, saya akan membagi bagian video ini menjadi dua karena soal yang kita miliki itu panjang. Jadi saya akan membagi soal itu menjadi nomor 1 sampai 20 kita akan bahas di video yang pertama, sedangkan soal nomor 21 sampai 34 kita akan bahas di video yang kedua. Oke, mari kita mulai. Check this out. Kita sampai ke nomor 20. Kalau kita melihat dari teks yang ada di sini, kita melihat bahwa ada in the kingdom of Medang Kamulan in Java. Jadi di kerajaan Medang Kamulan di Java, yang mendatang seorang pemuda namanya Aji-Saka. Tufai Dewata Cengkar. Dewata Cengkar itu raja yang kejam, yang punya kebiasaan buruk memakan daging manusia dari rakyatnya sendiri. Aji-Saka came from Bumi Majeti, ya, dia dari Bumi Majeti. Kemudian kalau kita lihat sekilas cerita ini itu adalah berjenis teksnya itu jenisnya adalah teks naratif, ya. Kita melihat teks naratif itu punya tujuan to entertain or to amuse the reader. Jadi kita lihat sekilas saja, ya. Teks naratif itu tujuannya to entertain or to amuse the readers, menghibur pembacanya dengan cerita seperti fable, legend, ya, legenda, mitos atau fairy tale. To teach, yang kedua to teach atau to educate moral value to the reader. Jadi mengajarkan nilai moral atau pesan dari cerita itu pada pembacanya, ya. Jadi bisa jadi to teach the reader to be honest, misalnya, mengajarkan pembacanya untuk menjadi seorang yang jujur, misalnya. Jadi kebahasaannya dia pakai simple past, ya, sama seperti recount, tetapi biasanya ada jari-jari khususnya. Kemudian generic structure-nya biasanya ada orientation, complication, ya. Jadi ini yang berbeda dari text recount, ya. Biasanya ada complication, ada resolution, ada pemecahan, kemudian ada koda. Koda kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, ya. Nah, contohnya seperti Raro Jonggrang Bandowoso misalkan, atau The Legend of Rawalpening misalnya, seperti itu. Nah, itu contoh dari teks naratif, ya. Kita kembali lagi ke bacaannya. Dari nomor 20, what is the writer's intention? Writer's intention itu sama dengan purpose, ya. Jadi maksud dari penulis menuliskan ini adalah ini sama dengan tujuan teks naratif. Jadi kalau ditanyakan seperti ini, writer's intention ini itu sama dengan the purpose of the text, maka tujuannya adalah kalau tidak to entertain atau to amuse the readers, ya, to teach, to educate. Nah, dari atas sampai ke bawah itu yang kita melihat, ya, kita melihat bahwa yang mirip seperti itu adalah cuma yang C, ya, to teach us to be a trustworthy person. Ya, nanti saya jelaskan kenapa kok ada trustworthy itu artinya adalah orang yang bisa dipercaya, ya. Oke, ini berkaitan dengan ceritanya nanti, ya. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke, kalau kita melihat ini, ya, terus berlanjutnya ini, nah kita akan ini, ya, ini tadi cerita tentang Aji-Saka sama Dewata Cengkar, ya. Intinya adalah mereka berperang, tapi Dewata Cengkar kalah, terus kemudian diceburkan ke dalam laut selatan, tapi dia berubah jadi baju putih, jadi buaya putih. Nah, suatu saat, ya, a woman in the village of Dadapan found an egg. Jadi dia menemukan sebuah telur, dia menaruh di lumbungnya, tapi kemudian telur itu hilang, tapi muncul sebuah ular, gitu, ya. Nah, ular itu kemudian ketika orang-orang desa itu mau membunuh, orang itu mengatakan saya adalah anak Aji-Saka, ya, bawa saya kepada dia. Nah, kemudian dia bawa sampai ke ini, ya, Aji-Saka got the snake
bahwa Ajisaka yang ketemu dengan ular itu kemudian mengatakan dia akan mengakui dia sebagai anak jika dia dapat membunuh bajul putih ya in the South Sea ya. Kemudian ceritanya ini kemudian lawan dengan ini bajul putih itu, kemudian dapat membunuh bajul putih itu. Nah, paragraf selanjutnya as had been promised, seperti dijanjikan, kemudian dia ular itu kemudian diakui sebagai anaknya Ajisaka dan diberi nama Jakalinglung, artinya anak laki-laki bodoh. Nah, di kerajaan itu, in the palace itu, di dalam kerajaan itu, Jakalinglung itu dengan rakusnya memakan binatang piaraan yang ada di kerajaan itu. Kemudian dia dihukum oleh raja, expelled itu diusir untuk tinggal di Jungle of Kesanga. Jadi dia diusir untuk tinggal di hutan Kesanga. He was tightly roped, ya dia diikat sehingga dia tidak bisa menggerakkan kepalanya. Ya, dia diperintahkan only to eat things which fall to his mouth, ya, untuk memakan apa-apa yang jatuh ke mulutnya. Nah, jadi inti ceritanya ini yang bawah inilah nanti yang banyak ditanyakan di dalam pertanyaan ini. Jadi nanti kita kalau membaca bacaan itu selalu kita lihat ke pertanyaannya ya. Jadi misalkan ini ya, yang kedua itu the king punished Jakalinglung to live in the jungle of Kesanga, itu kan tadi ketemu di sini kan. Nah ini ya, jadi ini ya, was expelled to live in jungle Kesanga. Kenapa dia dihukum? Karena dia katakan greedily ate domestic pets in the palace ya. Oh, berarti dia dihukum itu karena dia memakan jawabannya yang dia greedily ate local pets in the palace ya. Jadi jawabannya adalah ini ya, persis seperti itu. Jawabannya adalah ini bukan yang C tetapi yang D ya, yang D ya. Oke, kemudian kita ke yang ke-22. Which best describe the character of Jakalinglung? Mana yang menjelaskan karakternya Jakalinglung? Ya, tadi kan dia diakui sebagai anak, terus kemudian dia malah memakan binatang piaraan. Ya, berarti kan sudah diakui anak malah berlaku tidak baik ya, berarti tidak berterima kasih ya. Maka jawabannya adalah yang C ya. Jadi ungrateful. Grateful itu berterima kasih, ungrateful itu tidak berterima kasih. Kemudian nomor 23, Jakalinglung greedily ate domestic pets, so he ya. Jadi Jakalinglung dengan tamaknya memakan binatang piaraan sehingga dia dihukum ya. Dihukum atau panis. Nah, dihukum itu sama dengan yang ini ya. Ya, sentence ya, was sentence sama dengan yang B. Jadi dihukum itu sama dengan was sentence ya. Was panis itu sama dengan was sentence ya, artinya dihukum. Ya, itu yang kita bahas dari nomor 20 sampai nomor 24. Oke, kita ke sekarang ke nomor 24 sampai 25 ya. Kalau kita melihat secara khusus ya, kita melihat how to connect smartphone to Wi-Fi networks ya. Itu berarti nanti teks prosedur ya, tadi sudah kita pelajari di depan. Yang kita lihat adalah pertanyaannya, what should you do after turning on the Wi-Fi ya. Sekali lagi kalau berkaitan dengan pertanyaan yang prosedur, biasanya ada after, before, itu ada ini ya, ada turning on the Wi-Fi. Kita fokus turning on the Wi-Fi ini, kemudian kita cari di bacaan di langkah keberapa. Ini ada kata turn on the Wi-Fi ya, sama persis kan. Nah ini, nah kalau yang ditanyakan apa yang dilakukan setelah ini, maka kita lihat dulu ya, di sini ada nggak actionnya. Oh, kayaknya nggak ada ya, automatically set ini. Nah berarti yang jawabannya mesti ada di setelah ini ya. Tap the name of your, ada enggak yang seperti itu? Oh, ternyata ada, maka jawabannya adalah yang D. Oke. Kemudian yang nomor 25, what is one possible condition if your network does not appear? Nah, dikatakan ada network does not appear, itu ada di ini sama persis ya. If your network does not appear, sama persis kan. Nah, it is possible that your network is hidden. Jadi mungkin itu adalah networknya itu disembunyikan. Nah, disembunyikan berarti ada seseorang yang menyembunyikannya. Maka jawabannya adalah yang C ya, yang C ya.
saya minta maaf pada murid-murid saya, kemarin saya menjawabnya keliru ya, jadi ini ada yang saya jawabannya B ya. Saya betulkan ya, jawabannya yang C. Kemudian kita ke yang nomor 26 ya. Nomor 26. Seringkali di dalam ujian sekolah ada juga pertanyaan seperti ini ya, pragmatik ya, jadi percakapan, kemudian kita diminta untuk mengisi titik-titik di sini. Nah, titik-titik ini yang perlu kita perhatikan adalah kalau ada titik seperti ini, kita perhatikan kalimat atau ungkapan sebelumnya, kemudian ungkapan sesudahnya ya. Coba kita lihat ya. Have you done your English homework? No, I haven't. I think it's very difficult. I think so ya. Jadi kayaknya sulit ya. Terus kemudian what if we ask James for help? What if itu biasanya menyatakan gimana kalau ya, gimana. Jadi why don't we ask itu juga bisa ya. Jadi ngapain kita tidak bertanya kepada John ya untuk memberi bantuan ya. Bagaimana kalau kita meminta John untuk memberi bantuan ya, I think kelihatannya dia bagus dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian jawabannya ada when will do it, berarti kan Ali setuju. Nah, kalau setuju berarti di depan ini mestinya menyatakan kesetujuan. Nah, yang kesetujuan itu kalau lihat dari A, B, C, D, yang kelihatannya yang paling menyatakan adalah yang D gitu ya. Berarti that is a good idea ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke. Ya, kita ke nomor 27, sama seperti model pertanyaannya adalah model pertanyaan bacaan. Yang ditanyakan adalah ini ya. Well, you can get on the bus from here and get from Richbank, then walk for about 100 meters to the left. Practice mall is next to Yummy restaurant, bla bla bla. Ya, jadi sepertinya Helen menjelaskan sesuatu, kemudian John bilang yes, I see, thanks for your help. Ya, berarti kan dia menjelaskan ini, kemudian oh ya saya paham. Nah, di sini kemungkinan Helen ini menanyakan paham nggak Pak ya, paham nggak Mas ya, kayak gitu ya. Jadi kira-kira adalah pertanyaan yang menanyakan pemahaman. Nah, pertanyaan yang menanyakan pemahaman itu dari A sampai D itu adalah yang A, are you with me? Kalau dulu di kelas 8 masih ingat ya, kalau kita menanyakan pemahaman itu bisa do you understand, do you know ya, is it clear, kayak gitu. Nah, salah satunya juga adalah are you with me ya. Jadi itu menanyakan pemahaman, maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita ke nomor 28. Sama seperti tadi ya. Helen I love your new hairstyle. Kalau dikatakan thank you very much Susan, you look great. Oh, berarti di sini tuh kemungkinan adalah dia memberi pujian ya. Karena dikatakan saya suka dengan gaya rambutmu ya, memberi pujian. Kalau kita lihat caranya kita memberi pujian itu, kita bisa misalnya wow, bisa satu kata ya, bisa juga excellent ya, great misalnya itu. Terus kalau dua kata good job, well done ya. Tiga kata you are so beautiful, you are so great, you look so great today misalkan. Terus what a beautiful hairstyle misalnya seperti itu. Nah, salah satunya adalah itu, maka jawabannya adalah yang B. Oke. Kemudian kita ke nomor 2 ini 29 sama 30, bukan 39 sama 40 ya, 29 sama 30. Ini adalah salah satu kalau ada lirik seperti ini itu berarti lagu ya. Pernah dengar lagu ini? Mother, how are you today? Mother, here is a note from your daughter ya, seperti itu ya, lagu yang kayak gitu. Itu kalau lihat dari syairnya, liriknya itu adalah dikatakan how are you today, berarti nanyain kabarnya ibunya ya. Promise to see you this summer, berarti ya, ini anaknya ini bilang bahwa dia akan mengunjungi ibunya. Nah, kalau dilihat dari itu, what does the lyric tell you about, ini kelihatannya adalah seorang anak yang merindukan ibunya ya, berarti jawabannya adalah yang C ya. Kemudian here is a note from your daughter, itu note itu catatan, bisa juga pesan gitu ya, pesan. Maka kata note itu bisa digantikan atau artinya adalah message-nya ya. Jadi ini adalah pesan
pesan dari anakmu ya gitu. Jadi itu yang jawabannya yang C ya. Oke, kita ke nomor 31 dan 32. Nah, ini adalah salah satu soal yang dari teks pendek ya. Teks pendek itu kalau tahun-tahun lalu itu banyak, tetapi di sini kelihatannya tidak terlalu banyak ya, biasanya cuma announcement nih gitu, atau short message gitu ya, yang kita pelajari di kelas 8. Nah, ini ada satu pengumuman yang pendek, the librarian is not here today, please come back tomorrow, thank you. Nah, cuma seperti itu saja. Yang ditanyakan adalah the aim of writing the text is to give the information that, jadi tujuan menuliskan pesan itu adalah memberi informasi bahwa ya. Oke, kalau kita lihat ini adalah librarian, itu adalah petugas perpustakaan, tidak ada di sini ya. Kemudian datanglah besok ya. Terus kemudian terima kasih, cuma begitu. Kalau lihat pengumuman, maka akibat langsung dari pengumuman itu adalah para pengunjung tidak bisa minjem buku ya, tidak bisa minjem buku karena please come back tomorrow tentunya ditujukan pada pengunjungnya ya. Kalau dia mau pinjam nggak bisa. Oke, bagaimana dengan jawaban lain ya? Kalau kita lihat dari atas itu, the librarian has another activity in the place, itu salah. Kenapa? Karena dikatakan the librarian is not here today, maka dia tidak mungkin ada di situ. Kalau in the place berarti kan ada di situ. Kemudian yang nah ini ya, kemudian yang C juga, the librarian is not open, belum tentu bahwa library-nya itu tutup, mungkin bisa buka tapi tugasnya nggak ada, jadi nggak bisa dilayani untuk peminjaman buku. Nah, yang D jelas sangat salah ya. Jadi stay outside itu ngapain juga pengunjungnya harus di luar ya, nggak bisa, nggak ada informasi tentang itu. Jadi jawabannya adalah yang the visitor may not borrow the book ya. Mengandung arti seperti itu jelas karena dinyatakan di situ ya, karena dia katakan please come back tomorrow ya. Terus nomor 30 ya, what should the visitors do if they want to borrow ya, jelas-jelas dikatakan kalau dia mau pinjam petugasnya nggak ada, berarti nggak bisa dilayani, berarti datanglah besok ya, seperti yang dinyatakan ini. Maka kalau dia mau pinjam buku maka datanglah lain kali ya. Besok itu bisa lain kali, kan pengunjungnya bisa datang kapanpun ya. Jadi datanglah besok lain kali. Oke, kita tidak perlu mengarang jawaban karena sudah ada solusi dari pengumuman itu ya, please come back tomorrow. Maka jawabannya adalah yang tadi, should go to the library next time. Oke, kemudian kita ke nomor 33 sama 34 ya, sama seperti itu, ada announcement ya. Announcementnya isinya apa? Malayan College Laguna ini kemungkinan Office for Student Service, berarti berkaitan dengan sekolah ya. Announcementnya itu untuk pengumuman di sekolah, New Student Oriental Final Session ya. Judulnya ini, kemudian isinya all MCL Senior High School Students ya. Jadi ini ditujukan pada pelajar dari sekolah SMA ya, all MCL who have not yet attended the New Student Orientation. Jadi yang belum mengikuti orientasi pelajar baru ya, are hereby maksudnya bisa mengikuti one of the final session on Monday. Nah, ini berarti kan dia mengatakan boleh ikut dari final session Juni tanggal 20 tahun 2016 seperti dinyatakan di sini. Ada dua sesi, satunya sesi pagi, satunya sesi siang ya. Sesi pagi itu untuk yang kelas sore, sesi siang untuk yang kelas pagi ya. Tempatnya ini, kemudian ini menyatakan akhirnya thanks and God bless. Nah, yang ditanyakan adalah what is final? Final itu kan kalau dari atas, final itu terakhir gitu ya. Maka dari atas sampai bawah yang paling cocok adalah yang D, yang last ya. Ini important, penting. Former sama early itu hampir mirip ya. Former sebelumnya, early itu awal. Oke, what is advantage of reading the announcement? Jadi maksudnya kadang-kadang advantage diganti dengan the use bisa, atau kadang-kadang diganti dengan merit, MERIT, merit gitu, bukan merit tapi merit ya. Artinya sama. Keuntungan membaca dari teks ini adalah ya, keuntungannya adalah mendapatkan informasi. Maka yang paling cocok jawabannya adalah to obtain information about the school's new program of students orientation. Maka jawabannya adalah D. Mendapat itu bisa obtain, bisa get, bisa receive ya, itu artinya sama. Maka jawabannya nomor 34 itu adalah D. Oke,
That's all. I think it's enough. Thank you for watching. Semoga bermanfaat.